Bab 86, murid terus menjadi sengit. Li Qing membeku di udara. Dia memegang Master Bow di tangan kirinya saat dia menarik tali busur dengan tangan kanannya sebelum dia membentuk panah dengan energinya. Tindakannya menunjukkan betapa terampilnya dia. Gerakannya alami dan tepat. Sangat disayangkan bahwa tidak ada cara untuk menghentikan Great Seal of Fearlessness. Panah Li Qing hanya meninggalkan riak kecil pada segel sebelum menghilang. Anak panahnya sepertinya telah diserap oleh segel. Bagaimana itu mungkin? Mata Li Qing membelalak. Matanya yang awalnya dipenuhi dengan kepercayaan telah digantikan oleh ketakutan dan keputusasaan. Energi kuat dari segel yang padat dan panas seperti magma mendarat di tubuh Li Qing. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Li Qing dikalahkan. The Great Seal of Fearlessness telah memblokir pandangan mereka. Mereka hanya melihat Great Seal of Fearlessness muncul sebelum ditembakkan dan menghilang. Tempat di udara tempat Li Qing pernah berdiri saat ini kosong. Dia tidak terlihat dimanapun. Udara sepertinya berhenti saat ini. Fen Xiwen bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan avatarnya untuk menyelamatkan bawahannya. Li Qing adalah salah satu bawahannya yang paling setia dan membantu. Bagaimana dia bisa kehilangan bawahannya begitu saja? Usahanya untuk memblokir dan menghentikan segel dengan energinya tidak berpengaruh sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat segel terbang menuju bawahannya. Dia sangat terguncang oleh perasaan tidak berdaya dan tidak berdaya ini. Sepertinya Master Evil Sky Pavilion, Ji Tiandao, mantan lawannya, semakin kuat. Dia tercengang dan sulit menerimanya. Pada saat ini, suara dari pertempuran Duan Musheng dan dua Dark Knight mencapai telinga semua orang. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Evil Sky Pavilion? Namun, mendekati batas umurnya, kemerosotan basis kultivasinya. Fen Xiwen bingung. Dia membunuh Li Qing, seorang pemanah yang terampil di alam kesengsaraan Divinity baru lahir, hanya dengan satu serangan. Sepertinya kekuatan Ji Tiandao masih di puncaknya. Tuan, kekuatanmu tak tertandingi dan luar biasa. Little Yuan Er berseru kaget saat dia bertepuk tangan, menghancurkan kesunyian di aula besar. Dia menunjuk Fen Xiwen dan berkata, "Guru, ada orang lain yang kamu lewatkan." Yao Jifeng dan Pan Song terpesona. Mereka tidak terkejut seperti Fen Xiwen karena mereka telah menyaksikan pemandangan yang lebih sulit dipercaya sebelumnya. Apakah itu Avatar 9 Daun, teknik pamungkas Ji Tiandao yang tampaknya tak ada habisnya yang dapat membunuh lawannya hanya dengan serangan atau kekuatannya yang tampaknya masih berada di puncaknya? Mereka lebih menakutkan dan mengejutkan dibandingkan dengan segel besar ketidaksabaran. Ye Tianxin, di sisi lain, mundur satu langkah. Tubuhnya yang lemah membuatnya sulit untuk berdiri sehingga dia mengambil tempat di kursi. Jika bawahannya tidak mendukungnya, tidak ada orang lain yang akan membantunya karena mereka tidak ingin mendekatinya. Ekspresi Fen Xiwen tidak terlihat di balik topeng hitamnya. Namun, kesunyian dan punggung lurusnya sepertinya menunjukkan bahwa dia sangat marah dan tidak menyerah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan gigi terkatup, "Aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab atas pembunuhan ksatria hitam lainnya. Namun, siapapun yang menyentuh 4 ksatria hitam adalah musuhku." Semua orang bisa melihat dengan jelas perubahan 180 derajat dalam tingkah laku Fen Xiwen. Dia tidak lagi menghormati saat berbicara. Dia tidak memanggil Luyo dengan hormat seperti yang dia lakukan sebelumnya dan mulai memanggil Luyo, "Kamu." Ini jelas menunjukkan betapa marahnya dia. Luyo terus melihat pertempuran yang terjadi di luar aula besar. Duan Musheng bertempur dengan gagah berani saat pertempuran berlanjut. Selain itu, afinitasnya dengan Overlord Spear juga meningkat. Beberapa saat yang lalu, kedua Dark Knight itu berada di atas angin, tapi mereka secara bertahap dipukul mundur. Pada saat ini, sepertinya mereka serasi. Jelas bahwa Duan Musheng pada akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Adapun Ming Xin, Luyo sama sekali tidak khawatir. Di antara 4 Dark Knight, orang yang mendapatkan ujung tongkat yang lebih pendek adalah Chen Zhonghe, atau Old First. Gunung Pengadilan Emas adalah wilayah Evil Sky Pavilion. Penghalang biasanya naik. Dengan tuan mereka membatasi mereka, para murid tidak berani keluar dari ikatannya. Karenanya, mereka menghabiskan hari-hari mereka menjelajahi gunung dan tahu setiap sudut dan celah seperti punggung tangan mereka. Luyo tahu bahwa Ming Xin bermaksud mempermainkan lawannya dengan menggunakan keakrabannya dengan medan untuk keuntungannya.
Luo mengelus jenggotnya dan menatap Fen Ziyuan. Leng Luo, pada akhirnya, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Fen Ziyuan mengepalkan kedua tangannya. Primal Qi-nya menjadi gelisah saat ini. Yang lainnya mundur selangkah. Mereka tahu Fen Ziyuan akan segera pindah. Jika Paviliun Langit Jahat tidak bertanggung jawab atas kematian Li Qing dan memberi kami penjelasan, saudara-saudaraku di Ksatria Hitam dan Istana tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu. Energi Fen Ziyuan melonjak dengan setiap kata yang dia ucapkan. Energinya terus tumbuh lebih kuat dan lebih padat. Sementara itu, Luo tetap tenang seperti biasa. Dia tidak langsung menyerang Fen Ziyuan. Dia ingin melihat apa yang dilakukan mantan lawannya, yang pernah berada di daftar hitam teratas, di lengan bajunya. Dia ingin tahu mengapa Fen Ziyuan begitu percaya diri untuk datang ke sini. Pada saat ini, Primal Qi Fen Ziyuan melonjak ke segala arah sebelum avatar kolosal muncul. Jika struktur Evil Sky Pavilion tidak stabil atau tidak dilindungi dengan formasi khusus, kemunculan avatar tersebut akan membuat pavilion tersebut runtuh. Tes 8 daun, Yao Jifeng sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut dengan ini. Jika mereka tidak melihat avatar 9 daun Luo secara pribadi, mereka akan lebih takut. Bahkan di antara avatar 8 daun, ada perbedaan dalam kekuatannya. Jitian Dao telah memiliki avatar 8 daun 300 tahun yang lalu ketika dia berada di puncak daftar hitam. Saat ini, dia memiliki avatar 9 daun. Luo terus mengelus jenggotnya, dia sama sekali tidak menganggap Fen Ziyuan sebagai ancaman. Dia berkata dengan sembrono, Leng Luo, apakah hanya ini yang kamu punya? Fen Ziyuan berbicara dengan suara yang dalam, beberapa abad yang lalu, kami seimbang. Saya tidak berpikir saya akan bisa mengalahkan Anda sekarang, tapi itu masih akan berakhir imbang. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai bergerak, memenuhi ruangan dengan bayangannya. Semua orang tersandung ke belakang. Target Fen Ziyuan, Luo, penguasa Evil Sky Pavilion, berdiri di tempatnya. Dia menjentikkan lengan bajunya. Jaring besar yang dijalin dari segel energi ditembakkan dari lengan bajunya, melindunginya. Dia berpikir sendiri sambil mengelus janggutnya. Teknik gaib Dao? Dia pikir dia harus menyia-nyiakan kartu tanpa celah, tetapi tampaknya kartu binding Cage sudah cukup. Tingkat keberhasilannya 30%. Apakah itu akan memukulnya? Ya, bahkan jika itu tidak mengenainya, itu masih cukup untuk mengalihkan perhatian dan mengusirnya, kan? Jaring itu berkilauan dengan kilauan keemasan dan ukurannya bertambah. Apa teknik ini? Semua orang dikejutkan oleh pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya ini. Tidak ada teknik di Great Yan yang mirip dengan ini. Fen Ziyuan berteriak, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Kamu pikir ini cukup untuk menghentikan teknik Dao Gaib Avatar 8? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Fen Ziyuan bergerak secepat kilat menuju net. 10 meter, 3 meter, 1 meter. Dentang. Sebelum Fen Ziyuan mencapai Luo, jaring itu tiba-tiba bergeser ke lantai, dan sangkar besar yang juga bersinar dengan kemilau emas tiba-tiba muncul, menempati sebagian besar ruang di aula besar. Bam! Fen Ziyuan yang menggunakan teknik Dao Gaib menyerbu ke dalam sangkar, tidak dapat menghentikan momentumnya. Ding! Menangkap ahli ranah 8 daun kesengsaraan ketuhanan baru lahir. Dihadiahi dengan 200 poin prestasi. Tebinding Cage telah mendarat? Luo mengelus jenggotnya dan mengangguk. Ya, bagaimanapun juga, ada kata sangkar dalam namanya. Itu tidak mungkin hanya menjadi jaring. Item ini lebih berguna dari yang saya harapkan. Dia bertanya-tanya berapa banyak poin prestasi yang akan dia dapatkan jika dia membunuh target 8 daun. Menangkap target memberinya poin lebih sedikit dibandingkan dengan menangkap murid Pavilion Langit Jahat. Jika binding Cagekar tidak menangkap Fen Ziyuan, dia akan mengalami kerugian. Fen Ziyuan menabrak jeruji tipis kandang yang dibentuk oleh energi khusus, mencoba membebaskan dirinya. Luo berdiri dengan tangan di punggungnya sambil bertanya, Leng Luo, aku akan bertanya lagi padamu. Siapa dalang di balik insiden Desa Naga Ikan? Di saat yang sama, kandang mulai menyusut. Sebelumnya, itu menghabiskan hampir seluruh ruang aula besar. Itu mulai menyusut ke tengah. Fen Ziyuan mundur, tapi dia tidak menjawab pertanyaan Luo. Dia melihat sekeliling kandang sebelum berkata dengan suara yang dalam, kamu pikir kamu bisa menahan saya di sini?